Oke, thank you. Lagunya udah dicat ya, Yosep? Ya, jadi ada 3 lagu. Pertama kita nyanyi You Raise Me Up ya, by Josh Groban. Terus nanti aku coba sambung ke ku nyanyi Haleluya sama Bapa yang Kekal gitu. Ya, mari udah sorry ini kita langsung ke present worship apa Bebas apa akon? oke, langsung kita langsung nyanyi aja ya. Boleh, Mari boleh. mari teman-teman kita satukan hati. Yes, it's true. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you for this time, Lord. When I am done. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart's burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit away with me. You raise me up. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am down, and I am down, and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. And I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. So, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk CG malam ini Tuhan. Engkau satukan lagi teman-teman kami Tuhan yang ada di sini Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau tutup bungkus CG malam hari ini Tuhan. Berkati internetnya, berkati juga teman-teman kami Tuhan yang ada di sini maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyikan lagu ini Tuhan. Ini pengakuan hati iman kami Tuhan.
kami mau menyanyikan lagu dan memanjatkan puji-pujian Tuhan di dalam nama-Mu. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah aku takut. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatan-Mu. Hidupku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah aku takut. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. One more time, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, yes Lord, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Engkau Bapa yang kekal Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku
kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kau satukan kami lagi Tuhan di dalam CG Ohio ini Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa untuk persekutuan ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ko Joseph Orce Vivi atau orang-orang yang semua yang melayani Tuhan, including Regita Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus, Engkau juga sertai, Engkau berkati teman-teman yang ada di sini berbicara pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang sampaikan bisa menjadi rema, menjadi benih yang tertanam subur dan lebat di dalam iman dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kembalikan ke Regita. Thank you. Itu akun for PAW-nya teachingnya Ci Marcella ta. Ya, Oh, si Marcella, sorry. Gak apa-apa kok. Oke. Thank you Kak Akam. Dipersilahkan. Oke, thank you Rekita, thank you Kak Akam Pak firmannya. Shalom semuanya, ada Kojo, CUT, Rekita, Kak Akon. Itu tempatnya Ko Yosef banyak sekali, ada siapa ya? Kak Yosef, Cik Vivi. Ada Cirika dan suami, namanya Ko Daud. Shalom. Ada Cileni, Civivi. Oke, shalom Cik Rika, shalom Ko Daud, shalom Cik Lani. Shalom katanya. Oh, shalom. Kita sama-sama mau belajar sama-sama ya. Bentar. Dah kelihatan ya share screen-nya. Oke, dah kelihatan sekarang share screen-nya. Oke, thank you. Hari ini saya mengambil judulnya Conflict is the Path to Unity. Kalau ngomong soal masalah konflik tuh kayaknya panas sekali ya, kayak hot gitu loh. Pastinya kan kayak kita mau ngomong dalam hubungan kita dengan siapapun, misalnya dengan suami istri, dengan keluarga, dengan anak, dengan rekan kerja, dengan tetangga, tuh pasti mau nggak mau pasti ada suatu saat tuh kita kayak ada punya konflik gitu loh, mau hal yang sepele, mau yang besar gitu. Dan pastinya terkadang kan kita kayak pengennya tuh menghindar, pengennya kalau misalnya ya aku punya konflik sama teman kerja tuh pengennya menghindar, tapi nggak bisa karena kita kan satu ruangan gitu loh, kayak nggak pengen ngomong tapi nggak bisa juga, kayak mau menghindar juga
nggak boleh juga kan, kita kan harus belajar bisa menyelesaikan konflik itu ya. Kalau misalnya kayak suami istri ada konflik, mau menghindar mau gimana lagi, nggak bisa kan satu rumah. Jadi kayak konflik itu sesuatu yang bisa dikatakan agak susah, agak tricky juga tergantung kondisinya, tapi yang pastinya kita nggak boleh yang asal pengennya menghindar gitu ya. Kalau kita punya ada masalah tuh pasti harus diselesaikan gitu, tapi ya kita sama-sama belajar juga kayak buat tahu gimana kehendaknya Tuhan seperti apa, caranya seperti apa gitu ya, supaya jangan sampai ketika kita masih emosi, ketika kita masih marah, kita pengennya menyelesaikan masalah secepatnya, tapi malah jadi um, resultnya tuh tidak baik gitu karena kita masih emosi gitu ya. Ya sama-sama kita mau belajar. um, Kalau ada yang mau membaca dari Amsal 17 ayat 14 ini. Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Oke, thank you Kojo. Ini tak kasih foto ini ya. Ada yang bapak anak tuh kayak marah-marahan, terus mukanya apa ke arah yang beda. Ada anak cewek ini kayak marah-marah, teriak-teriak gitu ya. Tadi dikatakan di Amsal tuh memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air gitu. Kita tahu ya air itu kan powerful gitu loh. Kalau misalnya kayak ada bendungan itu kan dibuat supaya bisa melindungi satu kota ya, supaya jangan sampai banjir. Tapi ketika bendungan itu dibuka, airnya deras masuk ke kota itu kan jadinya banjir gitu ya. Banjir kan jadi kotanya itu tenggelam kena air gitu ya. Di sini dikatakan memulai pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Jadi kayak bahaya sekali gitu memulai pertengkaran. Mungkin terkadang kita tidak sengaja memulai pertengkaran itu ya, misalnya kayak kita ngomong sesuatu yang tidak sengaja tapi terus jadi mulai pertengkaran. Tapi kita harus belajar untuk bisa ngerti ya, ketika kalau misalnya kita tidak sengaja memulai pertengkaran, terus kita merasakan loh kok jadi malah bertengkar, kok jadi malah berargumen gitu kan ya. Kita harus belajar buat mundur, buat misalnya kita bisa mengalah atau step back gitu kan ya, supaya jangan sampai jadi masalah yang lebih besar lagi, kayak seperti banjir itu membuat jadi masalah lebih besar lagi ya. Di sini kita mau belajar ada dua tipe konflik itu. Yang pertama itu konflik batin itu dengan diri kita sendiri, dan yang kedua adalah konflik dengan orang lain ya. Ya kita pasti masing-masing pernah ada suatu saat memiliki konflik batin, yaitu dengan diri kita sendiri. Misalnya kita membuat satu keputusan yang keburu-buru, lalu keputusan itu ternyata bukanlah keputusan yang terbaik gitu, terus kita kayak menyalahkan diri sendiri, atau kita sempat membuat kesalahan lalu menyesal atau tidak bisa mengampuni diri sendiri karena kesalahan itu. Atau mungkin misalnya kita sekarang sudah bertobat, ada misalnya kesalahan di masa lalu atau dosa di masa lalu yang masih terbawa, yang kayak tidak bisa mengampuni diri sendiri, itu juga termasuknya konflik dengan diri sendiri ya. Kalau Tuhan sudah mengampuni ya, kita harus juga bisa belajar mengampuni diri sendiri juga. Atau kayak penyesalan keputusan itu kayak ya, terkadang kan ya kita namanya manusia, ada keputusan yang mungkin kita tidak sengaja buat, atau karena keburu-buru kita salah mengambil keputusan, jadi kayak menyesal, aduh kok ya harusnya aku seperti ini, harusnya tuh nanti dulu, pesennya nanti dulu, atau gimana kan. Pasti ada satu saat tuh yang tidak semua hal itu akan sesempurna yang kita pikirkan gitu loh. Jadi kita harus belajar untuk memberi ruang rasa bersalah, memberi ruang untuk
ada satu kesalahan yang akan pasti kita lakukan gitu loh, supaya jangan sampai ketika kita melakukan kesalahan sedikit kita langsung depresi atau merasa marah dengan diri sendiri gitu. Sama seperti konflik dengan orang lain gitu kan. Terkadang konflik itu karena ego masing-masing ya, merasa dia yang paling benar, ini aku yang paling benar, ada orang lain merasa dia yang paling benar, jadi kayak nggak bakalan bisa selesai karena sama-sama merasa yang paling benar, nggak bakalan bisa selesai gitu loh. Atau terkadang kita kayak pride gitu ya, kayak merasa bangga gitu, yang bisa membuat konflik juga dengan orang lain karena kita tidak mau mengalah gitu ya. Kita juga harus belajar memberi ruang bersalah akan orang lain juga, karena kita sebagai manusia pasti kita tidak akan luput akan melakukan suatu kesalahan ya, walaupun itu tidak secara sengaja. Pasti akan ada suatu saat orang lain pasti akan mengecewakan gitu loh, karena kita hanyalah manusia. Dan itulah sebabnya kita jangan sampai menaruh pengharapan pada manusia terlalu lebih gitu ya. Dan kita harus belajar untuk memberi ruang rasa bersalah itu, supaya ketika orang lain benar-benar melakukan kesalahan atau membuat kita kecewa, jangan sampai kita kecewanya terlalu dalam gitu. Lalu kata Alkitab tentang konflik, ada yang mau baca sekalian 2 ayat ini? Kata Alkitab tentang konflik, memaafkan pelanggaran akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amsal 19 ayat 11. Kedua, berbicara secara pribadi. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Matius 18:15. Oke, thank you Kak Akon. Ini ya yang dibilangin tadi, memaafkan pelanggaran. Akal budi membuat seseorang panjang sabar ya, karena kita tahu firman Tuhan soal mengenai memaafkan, mengampuni, soal bisa berusaha memahami orang lain ya. Misalnya kita kayak orang lain ada punya beban apa, punya masalah apa yang membuat dia jadi kayak gampang emosi atau suasana hati yang tidak baik gitu kan. Kita juga harus belajar memahami orang lain juga ya. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran, yaitu ya kita Alkitab mengatakan tuh ya, kita orang itu bisa dipuji karena memaafkan pelanggaran orang lain, juga pelanggaran akan diri sendiri yang pernah kita lakukan gitu ya. Lalu di sini dikatakan di Matius, kalau ada saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya jangan sampai kayak kita misalnya ada orang membawakan firman gini. Aku tahu misalnya lo ya Regita, maaf ya Regita. Tak buat contoh tak lo Regita. Ini enggak kenyataan ini. Misalnya aku tahu rahasianya Regita, misalnya dia ada melakukan satu kesalahan apa. Terus aku secara sengaja menjadikan contoh itu di sharing firman ini. Itu tidak boleh secara etik gitu loh, karena kan itu di sini dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau kita tahu misalnya aku tadi tahu kita ada melakukan kesalahan, aku akan berbicara dengan dia secara pribadi, bukannya men-sharekan di waktu membawakan firman ini, karena supaya jangan jadi batu sandungan juga ya. Dan supaya benar-benar niat kita itu murni untuk menyelamatkan orang lain, untuk benar-benar memberikan nasihat ke orang lain karena kita mengasihi mereka. Ada yang mau baca lagi? The Power of Unity. Mazmur 103 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Thank you Rakita.
Ini dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun ya. Uh, Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini Tuhan dikatakan sungguh alangkah baiknya kalau kita tuh diam dengan rukun. Nah, aku mau di sini memberi contoh di gambar itu orang pemain sepak bola ya. Pemain sepak bola kan jumlahnya 11 orang. Pasti mau nggak mau mereka dalam tim itu pasti pernah konflik satu sama dengan yang lainnya. Tapi gimana pun juga konflik apapun yang mereka alami, mereka harus bisa belajar untuk mengatasinya, untuk menjadikan itu sebagai masa lalu mereka, di belakang mereka, dan mereka lihat fokus ke arah kedepannya. Mereka mau bekerja sama sebagai satu tim, bekerja sama untuk menang dalam pertandingan, atau misalnya kayak mereka ada championship, mereka mau menjadi juara satu gitu kan. Mereka goalnya tuh ke depan gitu loh. Walaupun mereka punya konflik, tapi mereka tidak mempermasalahkan konflik itu untuk dibawa kemana-mana. Kalau misalnya ya dalam permainan sepak bola ini, misalnya kan satu goalkeeper, yang 10-nya ini pemain, ada defense, ada yang offense-nya kan ya. Misalnya kayak offense-nya ini sama-sama mereka bertengkar, mereka pengen kayak jadi pemain yang terbaik. Kalau misalnya satu orang ini yang offense-nya nih yang mau menyerang, tapi dia karena dia pride-nya dia mau ambil bola sendiri, mau nyerang sendiri, padahal ada salah satu orang offense yang lainnya yang mereka misalnya lagi kosong, dan dia punya kesempatan buat nembak ke gawangnya, lebih banyak kesempatannya gitu, tapi karena dia pride-nya ini pengen jadi yang terbaik, atau dia memikirkan soal konflik yang dia alami, bisa jadi timnya itu nggak akan membuat skor atau nggak akan buat gol gitu. Makanya di sini unity itu sangat kuat sekali ya. Walaupun konflik itu pasti akan selalu ada, tapi kita harus sama-sama belajar buat solve the problem gitu loh. Belajar sama-sama melihat fokus ke depannya kita, tujuannya kita. Bisa jadi Tuhan memberikan konflik itu untuk mendewasakan kita, untuk kita bisa belajar memahami orang lain, kayak memiliki hati yang peka. Mungkin orang lain ada punya masalah, atau mereka lagi bergumul sesuatu, kita bisa bertanya, kamu ada pergumulan apa, bisa aku bantu doa apa gitu ya. Jadi kayak kita fokusnya tuh harus memandang ke depan gitu, apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita dalam masa konflik ini, supaya kita bisa menjadi orang yang bersatu dan saling mengasihi. Ini ada yang mau baca lagi sekalian dua ini? Oke. Sikap yang harus kita miliki, satu, meminta hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Yang kedua, tetap berbuat baik apapun yang terjadi. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Oke, thank you ke Yosef. Ini ya yang kita mau sama-sama belajar sikap yang harus kita miliki ketika kita punya konflik ya. Yang pertama adalah meminta hikmat ya. Di sini dikatakan hendaklah kita meminta hikmat kepada Allah yang memberikannya dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di sini dikatakan terkadang kan kita nggak tahu ya, misalnya kayak caranya menghadapi konflik atau apa yang harus kita lakukan, kita harus ngomong apa, atau kapan kita harus berbuat sesuatu. Tapi Tuhan yang tahu ya, Tuhan yang bisa ngerti masa depan kita seperti apa. Kalau kita melangkah ke arah A,
Tuhan tahu akan terjadi seperti apa. Kalau kita melangkah ke arah B, Tuhan juga tahu hasil akhirnya seperti apa. Jadi di sini dikatakan supaya kita meminta hikmat ketika kita ada konflik, ketika kita ada permasalahan apapun. Jangan berusaha untuk mencari keputusan sendiri atau berpikir sendiri, karena bisa jadi nanti kita ke arah yang salah gitu. Karena hendaklah kita meminta hikmat kepada Allah yang tahu masa depannya kita seperti apa. Dan yang kedua ini mungkin terkadang berat ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Walaupun terkadang ketika orang sempat berbuat jahat kepada kita, misalnya memfitnah atau berbuat yang tidak baik, mungkin orang dunia ini mengatakan harus balaslah supaya dia bisa ngerti kalau dia sudah menyakiti itu, dia pasti harus tahu akibatnya lah. Tapi kata Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Tuhan pengen tetap kita melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar, karena melalui sikap kita di Timotius itu dikatakan ya, supaya kita bisa menjadi teladan dalam sikap kita juga. Lalu ada yang mau baca sekalian? I'm back online. Oke, ada mau baca lagi sekalian 3-4 ini? Matius 5 ayat 44. 3 ya. Nomor 3 ya. Nomor 4. Nomor 3, sikap yang harus kita miliki adalah mendoakan musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dikutip dari Matius 5 ayat 44. Dan yang keempat adalah kita tetap harus memiliki pengharapan dan sukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Diambil dari Roma 5 ayat 3-4. Oke, thank you, Ci. Di sini dikatakan mendoakan musuh ya. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terkadang kalau misalnya aku punya konflik sama orang lain, aku nggak mau mengatakan mereka musuh ya, karena bagaimanapun juga Tuhan mengasihi dia. Tapi di sini dikatakan kok sampai saya benar-benar musuh ya. Tuhan pengen supaya kita berdoa gitu ya, walaupun orang menyakiti hati kita, ada orang yang berbuat salah sama kita, Tuhan pengen kita mendoakan mereka ya. Tuhan pengen kita juga punya belas kasihan ke orang itu juga, walaupun orang itu menyakiti hati kita, karena Tuhan bisa menjamah hati mereka untuk melembutkan mereka, atau mungkin mereka ada satu masalah apapun ya, kita yang nggak tahu, tapi Tuhan yang tahu, supaya kita punya merendahkan hati untuk mau melayani, yaitu dengan mendoakan orang yang menyakiti kita atau kita sedang memiliki konflik itu. Lalu dikatakan juga ketika kita punya konflik atau masalah, pergumulan, bersukacitalah dalam pengharapan, karena kita tahu ya, kita tahu kalau pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan itu pasti punya rencana yang terbaik buat kita. Kalau kita punya konflik, kita punya pergumulan, pasti Tuhan memberikan jalan keluar ya. Nggak tahu kapan, tapi pasti jalan keluar itu selalu ada. Kita punya pengharapan karena kita tahu kalau Tuhan punya maksud tersendiri. Kalau kita sempat mendapatkan kesesakan, kita punya permasalahan, Tuhan punya rencana ya buat kita, buat orang itu masing-masing. Dan di sini dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Tuhan pengen kita bersabar, menanti jawaban Tuhan gitu, dan bertekunlah dalam doa. Dikatakan lagi doa, supaya kita jangan jemu berdoa. Jangan sampai kita doa ketika kita baik saja, tapi juga doa ketika kebalik. Jangan sampai kita berdoa kalau punya masalah saja, tetapi ketika kita baik-baik saja, kita nggak punya masalah juga, Tuhan pengen kita punya doa yang kuat ya. Lalu di Roma juga dikatakan kita juga malah bermegah dalam kesengsaraan kita ya. Kesengsaraan ini
bisa saja kayak kesengsaraan dalam bukan cuma fisik ya, tapi kita kayak kita di US ini kan jarang sekali ya kita mengalami uh, persecution ya, kayak kita bisa bebas ke gereja, kita bebas berdoa di luar gitu ya. Tapi terkadang kesengsaraan itu juga bisa dalam batin, kayak sakit hati atau kayak bergumul hatinya, kecewa gitu ya. Um, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kenapa bisa menimbulkan ketekunan? Karena kalau biasanya ya kalau orang punya masalah, orang kecewa, pengennya kan lari ke Tuhan, pengennya mencari Tuhan. Saya dulu aku pas sakit hati, aku pengennya baca firman, karena aku tahu firman itu bisa, firman itu adalah firman itu punya kuasa ya, pasti akan bisa menyembuhkan hatiku. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan aku kekuatan. Di situ dikatakan menimbulkan ketekunan, karena kita tekun, semakin tekun mencari wajah Tuhan, tekun membaca firman. Lalu ketika kita tekun menimbulkan tahan uji ya, kita semakin kuat ya, nggak gampang menyerah, nggak yang gampang depresi atau kecewa. Jadi membentuk karakter kita gitu loh, membentuk karakter kita untuk kita mempunyai pengharapan ke Tuhan gitu, supaya ketika nanti kita punya konflik lagi, kita tahu kita harus larinya kemana. Kita harus lari ke Tuhan, karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Ada lagi mau baca lagi? Sekalian dua ini. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yakobus 1 ayat 6b sampai 7, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tujuh orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oke, thank you, Ci. Di sini dikatakan ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan sampai kita tuh tadi yang dikatakan memulai konflik ya. Jangan jadi orang yang menggosip, tapi jadi orang membawa damai. Jadi orang yang berusaha menjadi jembatan kalau ada orang lain sedang mengalami konflik, itu kita yang harus jadi jembatan ya, supaya kita bisa mendamaikan orang lain, bukannya kita malah ngompor-ngomporin orang, bukannya kita malah berusaha untuk manas-manasin orang. Iya itu loh, dia tuh sudah nyakitin kamu, harusnya kan dia seperti ini, masa kamu nggak membalas dia kan. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kita harus bisa menjadi orang pembawa damai gitu. Lalu masalah doa tadi dikatakan ya, jangan sampai kita tuh orang yang menjadi orang bimbang ya, sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Nah, jangan sampai kita doa tapi kita bimbang. Iya nggak ya, nanti bakalan selesai nggak ya masalahnya? Kayaknya tuh orangnya tuh keras sekali deh. Masa ya dia mau ngalah masalah yang kemarin bakalan selesai, atau misalnya dia mau ngalah sama aku yang kemarin kita habisnya konflik. Jangan sampai lupa kalau Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang lebih besar dari konflik kita, Tuhan lebih besar dari permasalahan kita. Ya, di sini dikatakan jangan sampai kita doa tapi bimbang, karena kalau ketika doa kita bimbang itu di sini dikatakan ya tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan gitu loh. Ya sama-sama kita belajar ketika kita berdoa, kita harus percaya ya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Ada yang mau baca lagi? Sekalian 3. Banyak firmannya hari ini ya. Preventative prayer, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26:41. Yang kedua, Markus 11:24, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa kebutuhan. Yang ketiga,
Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, thank you, Ci. Kita sama-sama belajar soal berdoa tadi ya. Ada namanya doa preventative prayer itu kita berdoa dulu sebelum masalah terjadi. Kadang kan kita punya kekhawatiran sesuatu gitu ya. Saya khawatir soal ini soal itu. Ada baiknya tuh kita membawa itu ke Tuhan gitu loh. Sebelum ada sesuatu terjadi gitu, kita punya inisiatif berdoa sesuatu. Karena di sini katanya berjaga-jagalah dan berdoalah gitu ya, supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Kalau misalnya kita lemah terhadap sesuatu, misalnya lemah, misalnya misalnya lemah terhadap misalnya kayak hal-hal porno gitu ya, misalnya ya berdoa kayak Tuhan beri kekuatan supaya jangan sampai jatuh ke hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak segala hal yang kita khawatirkan, segala hal yang kita masih pergumulkan itu kita doakan ke Tuhan gitu, walaupun hal itu belum terjadi, supaya karena kita tahu doa itu ada kuasanya ya. Lalu doa kebutuhan tadi ya, yang dibilang tadi, apa yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Di sini dikatakan percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita percaya ketika kita minta sama Tuhan, kita telah menerimanya ya, walaupun nantinya jawaban dari Tuhan tuh belum tentu sama seperti apa yang kita harapkan, tapi kita harus percaya dulu kalau Tuhan sudah memberikan jawaban itu. Sama kesaksian ini ya, dulu tuh waktu aku SMA kelas 3 tuh aku tuh bingung, aku mau kuliah jurusan apa. Aku mau kuliah jurusan teknik ya, kayak otomotif gitu, tapi orang tua aku kan tidak menyetujui. Kan orang tua aku kan orang zaman dulu masih kolot gitu ya, kayak anak cewek masa mau otomotif, mau jadi apa gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya otomotif tuh kan ada banyak hal ya, tapi ya orang tua aku say no. Aku harus berpikir lagi kayak aku mau jadi apa, sampai teman-teman tuh di kelas 12 itu tuh semester 1 tuh mereka sudah punya universitas atau jurusan yang mereka mau pilih gitu loh. Jadi kayak aku tuh sampai bulan Februari itu, jadi semester 2 ya, Februari itu aku masih kayak belum dapat universitas. Yang lainnya tuh sudah dapat universitasnya atau jurusan apa gitu. Aku tuh belum dapat, nggak tahu mau kemana, nggak tahu jurusan apa. Februari itu kan udah tinggal beberapa bulan lagi kan mau lulus gitu loh. Terus suatu saat temanku ngasih tahu ada satu universitas yang memberikan beasiswa ya. Lucunya dulu tuh waktu aku SMA itu aku bilang pokoknya aku nggak bakalan kuliah jurusan biologi. Terus temanku ini ngasih tahu soal satu universitas yang ngasih beasiswa. Ini universitasnya kecil ya, jadi antara akuntansi, aku nggak bakal akuntansi karena aku jurusannya IPA ya, atau IT itu aku tuh gaptek orangnya, nggak bakalan jurusan IT. Lainnya arsitek, aku nggak bisa gambar. Ada lagi desain interior, aku juga nggak bisa gambar. Nggak mungkin nggak masuk arsitek sama desain interior tanpa punya kemampuan untuk menggambar. Terus ada lagi jurusan teologi, aku nggak niat jadi pendeta, jadi nggak mungkin masuk teologi. Sisa satu fakultas biologi. Akhirnya aku daftar fakultas biologi. Padahal waktu SMA aku bilang aku nggak bakalan masuk jurusan biologi. Akhirnya aku daftar ke universitasnya itu, masuk jurusan biologi. Padahal tuh kan udah tinggal beberapa bulan mau lulus ya, tapi aku tuh berdoa sama Tuhan, aku mau daftar ini di universitasnya ini buat dapat beasiswa. Aku percaya banget itu, waktu itu aku percaya Tuhan, aku sudah menerimanya. Aku doakan itu, dan akhirnya aku diterima di
universitasnya itu dengan beasiswa dan masuk jurusan biologi gitu loh. Aku kayak ketawa sendiri, aku yang dulunya nggak mau masuk jurusan biologi tapi akhirnya masuk jurusan biologi dengan beasiswa. Jadi kayak, tapi yang amazingnya itu teman-temanku semua udah punya universitas, aku nggak punya universitasnya sendiri, nggak tahu jurusan apa. Tapi ketika aku berdoa ini, Tuhan aku percaya aku sudah menerimanya, itu benar-benar terjadi. Jadi kayak kuasa doa itu sungguh luar biasa gitu ya. Lalu ada pengakuan dosa ya, kalau misalnya kita ada punya konflik, punya salah gitu, kita saling mengaku dosa, ya saling mengaku kesalahan ya. Misalnya aku pernah konflik sama suamiku, misalnya bukan hari itu juga kita menyelesaikannya, misalnya kasih waktu 1 hari buat kita ngobrol, aku say sorry, maaf ya aku kemarin seperti ini, terus akhirnya kita sama-sama ngobrol, sama-sama minta maaf, terus saling mengampuni gitu ya. Dan di sini dikatakan supaya kamu sembuh ya, bisa jadi sembuh secara fisik, bisa juga sembuh secara batin. Saya ada suatu beban di hati gitu ya. Lalu dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tadi kita belajar soal berdoa dengan yakin ya, berdoa dengan percaya. Tapi di sini dikatakan ada satu hal penting lagi, adalah doa orang yang benar. Sebelum kita yakin dengan doa yang kita doakan, kita harus jadi orang yang benar itu dulu. Karena yang pertama dikatakan itu bukan masalah yakin didoakan dulu, tapi doa orang yang benar. Kalau kita belum jadi orang yang benar, mau doanya yakin, seyakin-yakinnya, mungkin kita belum tentu bisa mendapatkan jawabannya, karena kita belum benar di hadapan Tuhan. Jadi kita harus fokusnya, selain harus yakin berdoa tadi, yang kedua adalah yang pertama itu kita harus menjadi orang yang benar dulu. Jadi kita pelajaran bisa kita petik dari konflik ini ya, supaya kita semakin berhikmat, kita tahu kapan kita harus menyelesaikan atau berkata apa. Dan kita juga bisa belajar peka terhadap Roh Kudus, yaitu ketika kalau kita disuruh stop, ya kita harus stop ya. Jangan sampai tahu Roh Kudus ini lagi panas-panasnya, ini lagi lagi puncaknya, ini bakalan selesai. Tapi kalau Roh Kudus bilang sudah mengalah gitu, kita harus belajar untuk taat ya. Kita juga belajar untuk menguasai diri ya tadi ya Pak. Kalau kita Roh Kudus bilang stop, ya kita belajar untuk menguasai diri, belajar untuk tidak membangkit, belajar untuk tidak menjadi provokator tadi ya. Dan kita juga belajar sabar memberi ruang bersalah pada orang lain. Kalau orang lain melakukan kesalahan gitu, kita bisa bersabar, kita bisa memahami orang lain. Kalau siapa tahu orang lain tuh bisa seperti itu karena dia punya beban sendiri, karena dia punya ada masalah sendiri. Dan yang paling penting adalah proses pendewasaan kita masing-masing ya. Dalam suatu permasalahan itu Tuhan pengen kita semakin dewasa ya, semakin berhikmat. Pasti ada satu hal yang Tuhan pengen taruh di dalam diri kita masing-masing ya. Ini yang itu slide yang terakhir. Kita mau doa bentar ya. Bapa, terima kasih untuk firman hari ini Tuhan, yang boleh kami sama-sama belajar. Engkau yang pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu, Allah yang sangat peduli, Allah yang penuh kasih. Biar Kau ajar kami Tuhan, untuk kami memiliki kasih seperti-Mu, kasih yang sabar, kasih yang bisa mengerti orang lain, kasih yang untuk bisa memaafkan Tuhan kesalahan orang lain, dan juga untuk memaafkan diri sendiri ketika kami mungkin
melakukan sesuatu hal yang salah atau mengambil keputusan yang salah. Tuhan, terima kasih Engkau yang selalu ada menyertai kami Tuhan. Engkau yang terus bentuk kami, untuk kami terus berproses di dalam Engkau, untuk kami bisa semakin mendekat padamu Tuhan, memiliki hubungan yang intim dekat denganmu, uh, baik dalam doa, dalam merenungkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan semakin dekat denganmu Tuhan, dan kami mau untuk belajar semakin peka dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersatu sebagai kesatuan tubuh Kristus untuk saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you. Thank you, Ci Marcella, buat sharing firmannya. Welcome home, CGB. Welcome home, Ko Samuel. Ci Uti ada ini nggak ya? Pengumuman? Pengumumannya itu yang link yang kayak yang pernah aku kirim itu tak sama persis kok. Mau foto dulu? Iya. Bentar ya, Ko. Aku lagi nyari linknya. Bentar ya. Nah itu, aku barusan klik di WA kamu tuh tak, tinggal diklik aja. Wah, Cil ini potong rambut, mokonya nih Ci. Pantesan aku tadi pangling loh, itu siapa loh itu loh. Jadi kelihatan lebih muda ya. 10 tahun lebih muda, Ci. Ya, tuh. Dari tadi ya, baru dikenalin sekarang gitu ya. Aku tahu Cileni tapi aku nggak nyangka rambutnya pendek. Bener nggak Akon? Ya nggak? Ya nggak Regita? Kelihatan lebih muda ya. Mudanya ke belakang kali Ci ya. Iya bener sih, lebih muda. Gak ada Tuh. ayam. Duh, bukan begitunya, dia ada maunya tuh Ci. Minggu depan nasi kuning. Aduh, nggak ada. Cila ini terbang. Ini lama-lama ini anak-anaknya kurang ajar juga ya Jute ya. Rujak semuanya Jute. Ini dalam rangka Valentine's Day apa Sinca nih? Wah. Waduh, kita nggak tahu ya. Kenapa? Gunting rambutnya dalam rangka Valentine's Day apa Sinca nih, Cileni? Tadinya kena rahasia di depan. Razia. Udah tak, ayo tak. Foto dulu ya yang bisa buka kameranya. Ayo buka kameranya. Ko Samuel, CGB. Samuel kalau Samuel bisa, kirain nggak bisa dia. CGB bisa? Kayaknya sulit kalau Gaby deh. Oke, yaudah. Yuk, mari kita. Oke, CGB, it's okay. Kita kasih senyum yang terbaik ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita pengumuman dulu ya. Semua bisa lihat my ini? Oke. Awesome. Ya, welcome home semuanya ya. Welcome home C. Marcella, Ko Daud, C. Ko Yosef, Ko Akon, C. Vivi, Cileni, Ko Samuel, CGB. Welcome home ya semuanya ya. Oke. Oke, this year adalah tahun Unity and Open Heavens. Visi dari gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Misi dari gereja kita adalah 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Connect Group itu adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Oke, tema bulan kita hari ini Februari, Friendship and Family. Oke, ini semua CG yang ada ya dari Senin sampai
minggu dan juga Sunday service. Di beberapa state ada yang every week, ada juga yang every other week. Oke, ini barcode untuk kalau ada yang belum download, bisa di-download yang kiri untuk iPhone, kanan buat Android. Oke, God bless everyone. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing mungkin ada experience yang menangani konflik gitu ya. Tentunya bersama Roh Kudus ya, kita everybody like a broken human being gitu kan. Kalau nggak ada kekuatan dari Roh Kudus, dari Tuhan, kita nggak bakalan bisa punya kekuatan gitu ya untuk rekonsiliasi sama orang lain gitu yang dengan gesekan-gesekan yang ada gitu. Tadi pas si Marcella sharing, aku tiba-tiba kepikiran gitu. Oh iya ya, kenapa ya kayak 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 di Bible banyak banget perintah-perintah dari Tuhan untuk memaafkan, menyayangi, mengasihi sesama, mendoakan musuh segala macam gitu kan. Tadi aku kepikiran kayak, oh ya jadi orang Kristen gak gampang gitu. Kenapa? Karena kayak semua perintah-perintah Tuhan ini gak ada yang disukain sama kedagingan kita gitu ya. Kalau tanpa Tuhan kita nggak bakalan bisa dengan natural melakukan ini gitu. Kita juga manusia berdosa yang juga menyakiti sesama yang lain. Tapi aku dapetnya tadi kayak semua perintah-perintahnya perintah yang baik gitu. Mungkin gak gampang untuk dilakukan, tapi kenapa Tuhan kasih perintah ini supaya kita bisa hati kita bisa damai gitu. Dengan kita memaafkan orang, kita yang sembuh gitu. Dengan kita mendoakan musuh kita, mungkin musuh kita hatinya keras gitu ya, kita nggak bisa mengubah seseorang gitu kan, tapi dengan kita berdoa buat musuh kita, Tuhan yang melembutkan, jadinya ada rekonsiliasi gitu kan. Jadi kayak aku mikir kayak oh ya ternyata semua ini walaupun susah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan emosional sama mental kita gitu ya. Itu yang aku dapat dari teachingnya Ki Marcella tadi. Ada yang lain yang mau sharing? Atau ada yang mau nambahin sesuatu? Ya udah deh. Itu loh yang onsite itu loh tuh ada berapa tuh 1 2 3 4 5 tuh pasti ada itu tadi mereka dulu Yo, yang di rumah Koyosep CVV. Yang sekarang lagi kelihatan di kamera, yuk. Oke. Taruh. Halo, shalom semuanya teman-teman. Aku cerita kesaksian aja ya. Kalau sharing tadi udah diwakilkan sama Marcella. Aku ingat banget waktu dulu pernah ikut kakak rohaniku ke Samarinda. Jadi di satu momen itu, ya itu aku baru lahir baru lah, boleh dikatakan seperti itu. Sorry, aku lupa. Thank you Marcella, sharing firmannya mantap banget, sangat praktis, singkat, padat. Terus kita lanjut lagi yang tadi. Jadi waktu aku ini kejadiannya tahun 2023, itu bulan November kalau aku nggak salah ingat. Aku kesan sama kakak rohaniku ke satu gereja di GMS juga, cuman di daerah di Samarinda. Nah, setelah kami temenin, aku ke distract sama suara ini, bentar. Jadi waktu kami lagi temenin
Ci Yeni yang departemen pendoa itu dari GMS juga, kami temenin beliau kemana-mana lah, nganterin lah gitu. Terus di satu momen kami ke yang di Balikpapan, jadi dari Samarinda ke Balikpapan, antara di Kalimantan aja kami putar-putar. Terus pas sudah selesai ibadah, kami ngumpul-ngumpul untuk makan gitu semuanya. Nah, di situ kita saling berbagi, bercerita, sharing, kita cerita kebaikan Tuhan di situ. Nah, giliran aku cerita gitu loh, bagaimana aku dijamah Tuhan, bagaimana hidupku diubahkan, bagaimana sebelum dan sesudah aku mengenal Tuhan, apa yang terjadi, aku ceritakan betul-betul detail karena waktunya cukup panjang, dan kami ceritain hal-hal seperti itu di rumah duka. Jadi waktunya cukup panjang sekali. Nah, disitulah ada satu momen yang aku nggak sangka, ya aku percaya Tuhan bisa pakai siapa aja untuk membangun hati dan iman seseorang. Aku yang masih boleh dibilang anak ingusan di dalam kerohanian, aku baru dijamah Tuhan, baru lahir baru. Di momen itu setelah aku menceritakan situasi aku sebelum dan sesudah mengikuti Tuhan, dan sedetail itu aku ceritakan, aku kesaksian kebaikan Tuhan yang luar biasa, mukjizatnya, sampai kesembuhan Vivi di dalam kesakitannya waktu itu. Disitulah aku berbalik arah, dan aku betul-betul menjadi semakin akrab dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan lagi. Nah, di situ ada satu coach yang sedang dengerin kesaksian aku. Nah, sesudah dia selesai, kami udah cerita-cerita, makan-makan dong, acara makan-makan. Pas lagi makan-makan itulah dia manggil aku agak ke samping gitu, cuman antara aku sama dia aja ngobrol. Kurang lebih usianya udah mungkin hampir 50 lah si Engko ini. Dia panggil aku panggil dia Koko. Dia bilang, Yosep, aku thank you banget loh kamu kesaksiannya, kamu mau sharing apa yang kamu alami. Ternyata berat juga ya buat kamu ya, dia bilang, sampai kamu sampai segitunya gitu. Terus aku mau jujur aja sama kamu Yosep, dia bilang, aku tuh dari Buddha, jadi aku lahir baru, kemudian aku join di CG dan cukup lama tertanam, aku jadi CGL, akhirnya naik jadi coach, dan besok aku ada pentabisan jadi coachnya. Terus aku udah plan, aku mau mundur dari ini semua, dia bilang. Aku mau stop, aku cukup jadi jemaat biasa aja, dan aku berhenti, dia bilang. Tapi aku rasa, dia bilang, ada sesuatu yang Tuhan pakai dari mulut kamu. Tuhan mau sampaikan sesuatu, dia bilang. Wah, di situ pas dia kayak gitu, dia peluk aku, dia nangis. Ya, aku juga terharu ya. Aku juga nggak tahu apa yang dia alami. Ini aku ingat di momen itu aja aku terharu karena dia bilang, karena dia nangisnya cukup kuat gitu. Dan meskipun aku nggak tahu apa yang dia alami, tapi aku ketransfer rasa sedih dia gitu. Terus aku bilang, Koko kenapa? Aku bilang, aku mau stop aja, dia bilang, semuanya. Aku rasa nggak kuat, dia bilang. Tapi aku rasa ada sesuatu yang Tuhan pakai dari kamu. Tuhan berbicara sesuatu sama aku, dia bilang. Hari ini, dia bilang, aku percaya, dia bilang, aku akan kembali lagi memuji dan menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi, dia bilang. Dan puji Tuhan, dari hari itu ketemu aku, besoknya pas pentabisan aku hadir lagi tuh. Dan puji Tuhan dia ditabiskan dan sempurna lah. Jadi dia nggak ada penolakan atau apa.
kemudian setelah aku pulang dia kan di Kalimantan, aku di Tangerang, di Jakarta, Tangerang. Setelah aku ke Tangerang, pulang ke Tangerang, kami tetap kontak dan dia cerita hidupnya betul-betul diubahkan. Jadi ya aku merasa terharu, senang bahwa dengan satu kesaksian hidup kita menceritakan kebaikan Tuhan, itu kita bisa mengubahkan orang, hati orang yang mungkin yang sudah mantep, saya udah nggak mau lagi gitu, udah kuat, udah membatu lah kasarnya. Tapi ketika kita mau siap, kita dipakai Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, karena sharing kesaksian juga adalah satu bentuk sharing firman juga. Kalau menurut aku itu adalah saksi yang hidup, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi. Nah, teman-teman, aku ceritakan di detailnya apa yang aku saksiin ke dia. Jadi ketika Vivi waktu itu sakitnya cukup parah, HB-nya itu sampai 4,8. Normalnya wanita itu kalau aku nggak salah HB-nya 12. Dia cuma 4 something gitu. Jadi dia untuk jalan ke toilet itu dia sudah merambat di tembok, sudah pegang tembok, jantungnya sudah berdebar kuat. Nah, disitulah titik balik Vivi diubahkan Tuhan, dan cara kerja Tuhan tuh ajaib. Aku yang tadinya nggak dekat sama Tuhan, aku yang dijamah dulu. Nah, kesaksiannya aku bagikan ke orang ini bahwa ketika Vivi dalam kesakitan parahnya, dia di toilet, dia berteriak minta Tuhan tolong. Aku rasa sih sakitnya mungkin sakit sangat banget ya, karena dia di toilet tuh dia udah jerit-jerit, sudah kayak orang udah sakit banget lah jeritnya. Di situ ketika aku ngelihat dia sakit, kita sebagai suami atau sebagai pasangan yang sayang sama pasangan kita pasti akan merasakan sakit yang sama. Nah, disitulah Vivi sudah titik balik Vivi dijamah Tuhan. Nah, setelah dia sembuh, meskipun dia belum sembuh total, dia pakai kateter itu. Kateter tuh alat bantu kencing, selang yang dipasang ke ituan kita, pipis kita. Dia pakai kateter itu hampir 3 bulan. Jadi dia hanya terbaring di toilet, dan keluar kateter dia itu bukan air urin, tapi darah setiap hari. Sehari itu bisa 2 kali 3 kali aku buang darah dia itu. Aku buang ke seperti pispot begitu. Aku buang ke toilet, dan itu kayaknya menyakitkan lah. Jadi berawal mulanya itu dia sakit seperti itu karena ada kesalahan operasi dari dokter, sehingga kantong kemih dia itu kesobek sama pisau bedah. Jadi menyebabkan dia kebocoran kantong kemih. Jadi kantong pipis dia itu harusnya kan isinya pipis, tapi ini darah yang dari luar tuh masuk ke dalam dan membeku seperti agar-agar gitu. Nah, itulah momen waktu dia sakit menjerit. Saya bawa ke rumah sakit, ternyata kantong kemih dia udah isinya darah semua. Akhirnya dokter malam itu malam minggu lagi, nggak ada dokter. Akhirnya dokter memutuskan Senin dia harus ambil tindakan. Aku nggak tahu itu dioperasi atau enggak, tapi dokter bilang itu tindakan kecil, tapi itu harus dikeluarkan darah di kantong kemihnya, dikeluarkan 1 mangkok gitu. Itu darah semua. Terus setelah itu dia pakai kateter 3 bulan. Disitulah dia ingat temannya bilang untuk nonton saat teduhnya Pastor Philip. Kami belum kenal Pastor Philip sama sekali. Nah, selama 3 bulan dia terbaring di
di tempat tidur itu dia setiap hari itu dia nonton, sehari mungkin bisa 10 kali dia nonton Saat Teduhnya Kopi dengan tema yang berbeda-beda. Nah, aku sebagai suaminya aku nemenin di samping, aku ya dengerin aja Pastor Philip bawa firman segala macam. Tapi aku nggak ngikutin gitu loh. Aku cuman duduk di sampingnya aja dengerin. Tapi banyak momen itu khotbahnya itu kayaknya negor aku langsung gitu loh. Nah, di situ aku juga percaya bahwa Tuhan berbicara sesuatu sama aku. Nah, inilah kata-kata yang kuat yang aku sampaikan sama si Koko yang tadi itu, yang coach tadi. Bahwa aku bilang semua sesuatu yang terjadi sama kita, terutama itu yang benar, itu pasti dari Tuhan asalnya. Ketika kita mau membuka hati, kita mau membuka pikiran kita mau lebih jelas lagi lihat apa yang Tuhan perbuat buat kita pasti akan sadar bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Nah, inilah momen dimana aku juga dijamah sama Tuhan, dan aku percaya kesaksian itu juga satu cerita yang hidup buat menguatkan teman-teman yang mungkin lagi mentalnya lagi atau imannya lagi pasang surut. Dan aku thank you banget Tuhan kasih aku kesempatan itu untuk sehingga si Ko yang tadi itu, puji Tuhan sampai saat ini beliau sudah jadi TL di Kalimantan. Jadi ya semoga kesaksiannya juga memberkati teman-teman. Ketika kita lagi down, jangan sampai kita ada mundur dari Tuhan. Justru kita harus semakin dekat, seperti tadi Marcella bilang, kita berdoa itu bukan pada saat kita lagi susah ya Marcella tadi ya. Ya, memang kita berdoa itu ya setiap saat. Berdoa itu bisa dijadikan seperti kebiasaan kita minum vitamin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita minum vitamin bukan pada saat kita sakit, tapi pada saat kita lagi sehat. Pada saat momen apa aja kita ya harus dekat sama Tuhan, bikin pondasi di dalam diri kita. Thank you Regita, sorry kepanjangan. Semoga memberkati ya teman-teman. Kok nggak ada ini? Thank you Ko Yosef buat ininya ya, sharingnya. Ya sangat diberkati ya dengan mendengar kesaksian dari Koko juga. Kayak Tuhan baik banget gitu, kayak makai Koko untuk ngomong sama coachnya gitu. Juga dari apa ya, kayak Tuhan juga yang menguatkan Vivi juga pas lagi di masa kesakitannya, yang memberikan kekuatan, yang masih memberikan show love-nya gitu buat kita human yang banyak melakukan kesalahan ini ya gitu. Terima kasih Ko Yosef. Ada lagi yang mau sharing? Ciarika atau Ko Daud? Cileni? Vivi? Tuh udah dibuka. Silakan. Tiba-tiba dibuka ya. Si Rika atau si Vivi nih. Nggak, kamu boleh lanjutin ya tadi. Yang aku berdua. kesakitan kamu. Oh, tapi aku ada yang lain. Silakan. Shalom. Thank you, Syute. Marcella, terus Akon, Regita, Kojo, dan Samuel, dan semua teman-teman yang ada di sini. Thank you semuanya. Bersyukur banget hari ini kita bisa berkumpul di rumah ini ya. Sebelum-sebelumnya kan masing-masing gitu. Terus tadi yang Marcella sampaikan tuh tentang doa ya. Waktu kapan ya, sebulan yang lalu ya, aku biasa saat teduh tuh di jam pagi gitu. Nah kebetulan pada saat itu Yosef udah pergi keluar,
Terus aku saat teduh, waktu itu kita belum di rumah ini, jadi masih di dalam satu kamar. Aku kan masih sama Ocin tuh, jadi kita sekamar kan masih bertiga. Jadi aku saat teduh di situ, Ocin posisi tidur gitu loh. Terus udah aku saat teduh kurang lebih adalah kayak mungkin 1 jam, aku lihat nih anak masih pulas juga gitu loh. Terus pas dia bangun, biasa dia kan rutinitas bangun, good morning mami, kayak gitu-gitu. Terus iya good morning, terus mami kenapa, kata dia, kalau doa tuh mami nggak pernah doain diri sendiri, dia bilang gitu. Terus aku notice di situ, terus ternyata nih anak denger, aku kira dia tidur gitu loh. Terus aku bilang, iya mami tuh tanpa mami minta, Tuhan udah tahu kebutuhan apa yang mami butuhkan gitu loh. Sedangkan kalau mami doain orang itu apa yang ada di hati mami ya itu yang mami ucapkan, aku bilang kayak gitu ke dia. Terus di situ tuh aku langsung kayak bersyukur gitu loh, ternyata aku bersyukur banget, Tuhan terima kasih udah nitipin Ocin ke aku itu. Terus dengan keadaan aku yang 3 tahun yang lalu ya, yang waktu aku sakit itu, aku sama sekali nggak bisa berdoa bahkan buat diri sendiri, nyebut nama Tuhan Yesus aja itu nggak pernah gitu loh. Tuhan aku mau sembuh atau apa, aku nggak pernah minta kayak gitu. Padahal aku notabene tuh terlahir sebagai Kristen, tapi hidup aku nggak kekristenan gitu, nggak melaksanakan itu lah gitu. Tapi di saat Tuhan pulihkan aku, di saat aku kesakitan, aku minta tolong sama Tuhan. Di situ Tuhan bekerja gitu, sampai saat itu aku berdoa untuk aku bisa berdoa untuk orang lain, aku bisa mendoakan anakku. Di situ anakku bisa dengar dan bisa tahu gitu loh. Ternyata doa itu ya nggak tentang kita gitu loh, tapi untuk orang lain gitu loh, yang lebih itunya. Di situ aku secara langsung bersyukurnya Tuhan pulihkan aku sehingga aku bisa berdoa untuk orang lain, dan sekarang anakku bisa lihat gitu loh, bisa menjadi contoh juga untuk dia gitu loh. Jadi ya itulah yang aku alami, aku bersyukur banget lewat kesakitan aku itu aku nggak menyalahkan dokternya, terus aku juga nggak menyalahkan Tuhan kenapa begini gitu loh, apa yang salah gitu. Terus pada saat aku sakit itu mamaku tuh baru dipanggil Tuhan, jadi pas setelah mamaku meninggal aku ternyata divonis sakit seperti itu gitu. Pokoknya bertubi-tubi dah hidup aku. Tapi aku tahu ini udah urusan aku sama Tuhan gitu di saat itu. Jadi aku bersyukur dengan keadaan aku saat itu. Kalau pada saat itu aku nggak mengalami hal itu, mungkin aku nggak tahu begitu besarnya cinta Tuhan terhadap aku gitu. Thank you. Luar biasa ya, ada God's protection gitu di dalam hidup Cece gitu, dia kayak sayang banget sama Cece. Cerika, Celeni, ada nggak toko akun atau Kojo CUT yang mau nambahin? Jangan malu-malu. Aku mungkin sharing dikit. Ya, silakan kok. Kedengeran ya? Dengar kok. Ya, thank you Marcella buat firmannya. Kalau misalnya kita bicara konflik itu paling sering terjadi tuh sama orang-orang yang terdekat kali ya. Kalau personally, semakin kita akrab, semakin kita dekat sama orang itu, pasti konflik itu udah nggak bakal terelakkan. Kayak khususnya kayak waktu misalnya kalau misal teman-teman yang punya kakak adik gitu ya, ya aku kan punya kakak gitu, 2 orang kakak. Terus pas bertumbuh lahir gitu kan tinggalnya satu rumah sama bonyok bokap nyokap gitu kan. Ya iya pasti ada aja gitu kita eh, yang kita permasalahkan, yang kita ributkan. Em, tapi at the same time sekarang pas setelah kita berumah tangga, misalnya kita udah punya pasangan hidup ya, punya anak, sedikit demi sedikit pikiran kita dibuka sih. Kayak aku merasakan ya ini kayak seperti misalnya hubungan kita sama Tuhan gitu, pribadi dulu gitu, hubungan aku sama Tuhan, meskipun
secara sadar tidak sadar. Tapi kalau misalnya hubungan aku sama Tuhan lagi tidak baik, itu seringkali gampang terbawa terbawa emosi, terbawa arus, ya kan? Kalau misalnya contohnya misalnya mungkin kakak lah, kakak apa gimana gitu. Ya kakak lagi emosi sama kita nggak boleh balas dengan emosi. Kita semestinya cara yang kalau aku bisa bilang itu kalau dari personal testimony mungkin didoakan aja gitu orangnya kan ya. Jadi biar dia lebih biar Tuhan bisa campur tangan. Tuhan yang bisa buka jalan karena yang em, aku juga berharap itu kalau orang-orang yang berfokus sama kita tuh hubungan orang itu dengan Tuhan bisa direkonsil juga gitu. Mungkin hubungan dia sama Tuhan lagi tidak bagus juga. Jadi ke bawah juga gitu kan sama hubungan orang-orang lain. Jadi intinya yang aku mau bilang itu dari hubungan kita, hubungan aku sama Tuhan, ya kan, hubungan teman-teman sama Tuhan gitu. Itu menurut aku meskipun sekarang sangat kita sering overlook ya, mungkin tidak terlalu kelihatan gitu, mungkin sangat tidak terlalu signifikan. Tapi setelah aku pikir-pikir tuh sebenarnya sangat signifikan sekali gitu. Kayak hubungan kita sama Tuhan kalau lagi nggak bagus banget itu pasti kebawa semuanya dari A sampai Z. Pasti ada ada sangkut-sangkut pautnya gitu. Ada something yang nggak beres, ada yang belum dibereskan. Tadi yang Mas Ella bilang, oh kalau nggak salah minggu kemarin deh, aku juga pernah diginiin kayak, oh katanya anak Tuhan gitu kan, kenapa kok marah, kenapa kok kayaknya emosi gitu kan. Aku juga sering sering juga dulu digituin. Katanya anak Tuhan, kenapa masih bisa menanamkan rasa benci, misalnya menanamkan rasa amarah. Ya kita manusia, kita nggak bisa kontrol kan emosi kita kadang-kadang kan. Aku juga kadang-kadang dari keluarga sendiri juga bilang, oh kenapa katanya anak Tuhan gitu. Teman-teman aku dulu yang teman-teman sekolah bilang, malah bilang akun gitu kayak, sok suci lu gitu kan. Masa anak Tuhan gitu segala macam. Jadi tapi ada testimoni dulu teman aku pas aku lagi evangelize, dia tuh lagi titik yang paling rendah sekali. Dia yang ngomong ke aku sendiri itu. Dia bilang ngomong ke aku sendiri sok suci gitu kan. Tapi ya aku nggak bilang aku hebat gitu ya. Makanya aku bilang kita cuma bisa doakan doang. Gitu. Akhirnya teman aku itu sekarang dia malah jadi orang yang percaya. Dia malah jadi orang yang eh, sedikit demi sedikit lah ya, nggak langsung gitu, nggak overnight, tapi sedikit demi sedikit dia bisa lebih dekat sama Tuhan. Eh, dan aku juga yakin keperluan kita tuh sebenarnya Tuhan udah tahu. Yang tadi CVV bilang kan, ketika kita berdoa untuk orang lain itu Tuhan tuh sebenarnya udah tahu keperluan kita. Tapi ketika kita mendoakan orang lain itu mungkin kita setidak sadar langsung kita menanamkan rasa kasih untuk orang itu kan, menanamkan biji kasih untuk orang itu. Dan Tuhan itu kan roh ya omnipotent, dia tahu keperluan kita. Ketika kita tidak mengaku dosa, kita tapi Tuhan udah tahu dosa kita gitu. Seperti kayak di Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Aku sempat baca, sebenarnya ironik sekali kenapa Tuhan memanggil Adam di manakah engkau gitu kan setelah memakan buah itu. Karena Tuhan itu sebenarnya tahu kenapa dia dia tanya Adam di manakah engkau gitu. Yang Tuhan cari menurut aku nih ya, yang Tuhan cari itu respon. Meskipun meskipun mungkin kita berasa tuh oh mungkin kita tahu tuh Tuhan omnipotent ya omniscience ya, maha tahu, maha maha hadir, tapi Tuhan masih mau kita tuh datang kepada dia, bukan dia datang kepada kita. Seperti Peter ya, Petrus yang jalan di atas air ya, dia kan Petrus bilang command me to come to you gitu kan. Jadi dia mau Tuhan tuh panggil dia dulu. Setelah Tuhan panggil dia, Petrus respon, baru ada miracle, baru ada namanya apa namanya miracle itu ya gitulah. Jadi kayak ada semacam respon dari kita ketika Tuhan sudah berbicara dan itu menjadi mujizat. Kayak gitu aja sih. Thank you kesempatannya. Thank you, Ko Akon. PUT Kojo ada yang mau nambahin? Nambahin ya.
apa ya, seperti apa yang tadi. Thank you Marcella udah sharing firmannya luar biasa. Ya saya pengen cuma nambahin dikit aja. Apa ya, thank you juga buat kesaksian Yosef dan Vivi, luar biasa ya. Kasih Tuhan tuh nggak pernah berhenti ya dalam kehidupan kita. Dan saya juga merasakan kalau konflik itu nggak akan pernah kita bisa hindarin. Kenapa? Karena kita tuh masih manusia gitu ya. Kita juga masih berhadapan dengan manusia lagi. Karena firman Tuhan ngomong apa? Besi menanam besi, manusia menajamkan manusia lagi gitu ya. Jadi satu hal, kalau kita nggak mau hidup untuk konflik, ya jangan hidup gitu kan. Hidupnya di hutan aja ya, nggak usah ketemu orang gitu, pasti nggak akan konflik gitu kan. Apalagi kalau dibicara susah ya jadi orang Kristen kok hidup dalam kebenaran gitu ya, karena dibilang kalau kita konflik, kita harus belajar untuk mengasihi musuhmu sendiri gitu kan. Kalau kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan gitu kan. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk rendah hati, itu nggak gampang gitu ya, susah gitu ya. Karena saya percaya makanya Tuhan izinkan segala sesuatu itu untuk kita bisa menang ya kan. Karena apa? Karena kita punya kuasa, kita tuh punya Roh Kudus yang ada di kita tuh untuk kita bisa menang ya. Makanya kita tuh lebih dari pemenang sebenarnya ya, bukan jadi orang yang pecundang, orang yang bebal. Saya enggak sebenarnya. Kadang orang bebal itu ya orang yang susah taat. Itu kenapa? Karena dia tuh nggak mau berubah, orangnya tuh nggak mau untuk sesuatu yang dalam dirinya tuh untuk bertumbuh di dalam kebenaran itu gitu. Nah jadi sebenarnya tuh ini hidup gitu ya, hidup ini ya kita tuh nggak sampai di sini terus berjalan ya kan. Apalagi kita di keluarga suami istri, pernah nggak sih ribut? Selalu ribut ya. Kadang-kadang hal kecil pun bisa ribut ya. Mau yang pacaran pun tetap ribut ya kan. Pasti ada perbedaan. Kadang-kadang kita kalau udah menikah cuma pikir kenapa sih kok pasangan kita tuh berbeda. Memang Tuhan izinkan segala sesuatu ada perbedaan. Di dalam perbedaan itulah ada satu unity. Kan tadi dibicarakan konflik itu kan bagian dari satu kesatuan. Kenapa? Kalau nggak ada konflik nggak ada kesatuan gitu loh. Nggak ada terjadi suatu rekonsiliasi, nggak ada satu pengampunan, nggak ada terjadi sesuatu yang namanya kita belajar sesuatu untuk belajar rendah hati, untuk belajar sabar tuh nggak akan. Ya semuanya proses ya kan. Anak kita aja untuk dapat level tinggi gitu, lulus ujian itu pasti untuk ranking yang bagus, dapat nilai yang bagus pasti melalui proses ujian. Semua diuji ya kan. Yang tadi kan dikatakan ujian itu tadi firmannya apa tadi? Tadi saya buka dulu, tadi saya udah ini capture punya. Nah ini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa ya. Dan bukan hanya itu saja, ini kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan gitu ya. Segala sesuatu yang kita alami, proses itu ya ujung-ujungnya adalah buat kita tuh belajar bersabar, ketekunan ya. Terus yang kedua menimbulkan tahan uji ya kan. Tahan uji itu yang paling penting. Jangan sampai kita tuh mundur. Tadi kan Yosef bilang coach itu hampir mundur dari pelayanan. Kita nggak tahu masalahnya apa ya kan. Dia merasa kayaknya nggak layak gitu kan. Mungkin nggak layak, mungkin dia nggak kuat gitu ya, dia nggak tahan uji. Karena tapi sejak dia ketemu Yosef, mendengarkan kesaksiannya, hidup orang bisa dirubah ya. Jadi kesaksian gitu tuh penting banget, karena kesaksian kita itu kan membawa dampak yang luar biasa untuk mereka bawa ke dalam Tuhan. Makanya kalau kita ya hidup di dalam Tuhan itu sebenarnya bersyukur gitu loh. Kita tuh bisa merasakan kebaikan Tuhan setiap waktu ya. Kalau saya disuruh ditanya, kamu bisa bersaksi nggak sih tentang kebaikan? Bisa. Saya detik hari ini, berdiri sampai hari ini, bisa sehat, saya bisa melayan, itu kasih anugerah yang luar biasa buat saya. Itu kebaikan Tuhan. Kalau sampai nggak ada kesaksian sampai sekalipun, saya bisa sehat aja tuh, itu udah kebaikan Tuhan gitu ya. Jadi sesimpel itu kesaksian itu semuanya ya kan. Lebih dahsyat lagi kalau kita menang dari segala proses yang kita alamin. Itu luar biasa. Dampaknya itu buat orang lain tuh menjadi berkatnya luar biasa. Makanya ikut Tuhan itu memang yang nggak mudah gitu kan. Makanya Yesus bilang ikut aku itu nggak mudah ya kan. Kamu harus pikul kuk gitu kan ya, pikul salib dan sebagainya. Itu Tuhan bilang gitu, karena proses ya kan. Di dunia ini kita tinggal cuma sementara loh ya, kita nggak selamanya
ya kan? Jangan kita terlena dengan apa yang ada di dunia di depan mata, ya. Saya cuman berpikir gini, saya orangnya nggak muluk-muluk kalau ngomong gitu kan. Saya ngomong sama Ute selalu gini, kita tuh hidup sementara. Ingat, apa yang kita mau kejar sekarang? Apa? Kekayaan? Apa yang membuat kamu puas gitu kan? Uang? Apa mimpi kamu? Itu nggak menjamin buat kita tuh bisa hidup kekal, ya. Karena satu saat kita akan dipanggil Tuhan dan kita akan minta pertanggungjawaban sama Tuhan, gitu kan. Dan itulah hidup kita yang sebenarnya itu bersama dengan Tuhan, ya. Jadi sesimpel itu gitu, ngerti nggak? Kalau yang ngeri ya kalau kita ngomong gitu ya, aduh hidup ini kok kayak sengsara gitu ya, kok kayak merasanya nggak nikmati hidup gitu ya. Enggak, teman-teman gitu ya. Tuhan berikan segala sesuatunya kok kita bisa nikmatin, tapi gitu kan, jangan sampai gitu kan kita jatuh gitu loh, ya kan, jatuh terlena, ya kan, ibaratnya tuh Tuhan kenapa sih menggambarkan sebuah mamon itu jahat, akar dari segala jalan. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak mau diduakan gitu loh, ngerti nggak? Jangan sampai kita itu terlena dengan hobi kita, terlena dengan pekerjaan kita, ya, terlena dengan apa yang kita kejar. Jangan gitu loh, ngerti nggak? Semuanya apa yang kita kejar itu semua juga nanti fana gitu loh, tidak ada yang kekal gitu kan. Yang kekal itu adalah satu, kita mengejar apa yang menjadi kekalan, yaitu pekerjaan Tuhan gitu, kehendak Tuhan. Karena apa yang kita sudah kerjakan, kita akan meraihnya nanti di surga, ya kan? Lingkup penghakiman itu simple gitu loh. Jadi orang Kristen tuh simple sekali gitu, nggak susah ya. Cuman ya melalui proses inilah yang kita tuh kadang-kadang tuh ya sulit, ya kan? Menangnya sulit, ya prosesnya kadang-kadang jatuh bangunnya, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Itu aja sih yang saya mau bagiin. Thank you ya buat teman-teman yang sudah bersaksi, Marcella yang sudah melayani luar biasa, Akon juga ya. Tetap setia sama Tuhan, jangan pernah mundur ya. Selagi waktu ini saya merasakan hari-hari ini tuh kok semakin berat gitu ya, semakin hari-hari itu tuh semakin Tuhan tuh semakin dekat gitu ya, merasakan seperti itu ya. Maksudnya kita ini kan semua tinggal di Amerika ya kan, pasti punya tujuan ya kan, punya dream gitu kan, American Dream gitu ya. Tujuannya cuma satu kan, ya kan, untuk hidup lebih baik. Jangan sampai hidup lebih baik itu terlena membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Saya sarankan itu, ya. Kita gila-gila kerja boleh, gitu ya. Tuhan nggak pernah larang. Memang Tuhan juga memberikan kita tuh harus kita bekerja. Kalau nggak kerja kita nggak bisa hidup, ya kan. Tapi jangan sampai kita tuh terlena dengan apa yang kita kejar, ya. Ya hari-hari ini saya merasakan ya, bangunlah hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin dekat, ya kan? Mencari wajahnya, mencari apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Selagi waktunya bisa melayanilah. Ya, karena nggak ada waktu lagi. Ya jangan sampai nanti kita udah gimana gitu ya, baru sadar, aduh ya kenapa dulu aku nggak melayani atau gini. Aduh, itu waktu tuh nggak pernah bisa balik. Ya, waktu itu sangat berharga. Ya, nggak ada lagi yang berharga itu cuma satu waktu, karena waktu itulah kesempatan. Ya, waktu itu penting buat hidup kita. Ya, waktu itu bisa dipergunakan dengan tidak baik, ya, atau baik, ya kan, positif atau negatif itu tergantung kita. Ya, menjalankan kehidupan kita. Itu aja sih yang saya bagiin. Ya, thank you buat semuanya. Saya balikin juga ke Regita. Thank you Kojo buat nambahin dan yang sharing juga. Ada yang mau request doa? Titip doa untuk yang pejuang surat ya, Regita. Oke. Untuk Cirika juga nih, surat-suratnya. Cileni. Pejuang surat. Thank you. Kamu ada? Ada yang lain? Ada mau didoakan? Ciute, minta doa dong buat itu menantuku yang baru ngelahirin, minta pasca pemulihan, karena dia waktu ngelahirin tuh ada something, jadi waktu ngeluarin bayi kan dia sesar, waktu ngeluarin bayi ternyata
kegores ke bladernya itu Oh. kegores gitu loh. Jadi dia sekarang kayak pasang kateter, jadi minta pemulihan aja dah. Boleh Makanya boleh ini aku nanti. mungkin saya mungkin minggu depan ini aku udah harus berangkat karena kemarin anakku yang lagi udah teriak, "Mama, bisa ke sini enggak?" katanya. Padahal rencana aku awal bulan kan baru ke Iya, sana. Ini kemarin iya. udah teriak ya. Gitu. Oh, udah teriak minta bantuan. Iya, kasihan juga ya. Mesti Oh. ya gimana ya namanya anak pasti butuh mama ya. Boleh, boleh. Namanya siapa? Nanti Heeh. dicatat sama kita, Ci. Kristi. Oh, Christine. Waktu punya anak pertama katanya itu antara rahim sama bladernya itu agak nempel. Nah, waktu ada anak kedua ini, waktu anaknya diambil, robek bladernya gitu loh. Ketoel dikit jadi robek gitu loh. Jadi ya setengah mati itu dia. Jadi sekarang setengah. Itu berarti kesalahan dokter atau memang itu alami robeknya si Cilen? Awalnya itu kan dari anak pertama itu karena dia kan dia sesar juga. Jadi mungkin waktu nyatunya itu, waktu penyembuhannya itu nggak tahu gimana caranya tuh nempel gitu loh antara rahim sama bladder itu nempel. Iya, itu dempet sih. Nempel. Jadi waktu hamil kedua ini, waktu diangkat anaknya tuh kena. Aduh, sakitnya itu nggak Susah ya. kebayang. Iya, Sakitnya nggak susah ya. kebayang. Iya. Itu sama kayak aku, Ciute. Iya ya, kayak Vivi dulu ya. Iya, kena itu kantong kemih jadinya. Nggak Ya kebayang. mudah-mudahan nggak berkepanjangan gitu Iya, lah ya. iya, Karena iya. dia memang sekarang ini udah ditangani langsung sama dokter waktu habis lahirin itu gitu. Boleh, boleh. Sama ada chatnya si Gaby tuh, Thank you, Cute. Ada lagi request doanya? Oke. Aku juga mau didoakan. Besok belajar tapi belum sempat belum sempat belajar dengan benar karena minggu lalu sibuk banget kerjaan. Oke, aku bagi ya. Yang pejuang surat boleh C. Marcella yang doain. Thank you, C. Menantunya Cela ini CUT yang doain. Oke, oke. Untuk Robert, Ko Akon boleh doain. Oke, boleh. Gitu. Untuk aku ujian, C. Vivi boleh doain. Boleh, Regita. Kojo tutup. Iya, Kojo doa nutup. Oke, thank you semuanya. Yang pertama, pejuang surat C. Marcella. Yang kedua, buat C. Kristi, CUT yang doain. Buat Robert, Ko Akon. Buat ujian aku besok, C. Vivi. Thank you. Oke. Ini aku doa sampai ada soundtrack di belakangnya nggak apa-apa ya.
Sama-sama kita berdoa ya. Selamat malam Papa, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Engkau yang berfirman di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada tengah-tengah mereka Tuhan, dan kami percaya Engkau yang juga berfirman jika ada 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun Tuhan, Engkau akan mengabulkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau bersepakat bersatu hati Tuhan berdoa buat teman-teman kami yang sedang menanti surat-surat mereka Tuhan, baik itu green card ataupun working permit ataupun surat apapun itu Tuhan. Kami mau serahkan, kami mau bawa Tuhan teman-teman kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau bawa Tuhan setiap surat-surat mereka yang belum mereka dapatkan Tuhan. Kami mau bawa suatu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan para pekerja di USCIS Tuhan. Kau berkati setiap para pekerja Tuhan yang take care of uh, proses mereka ini Tuhan, supaya Engkau yang Engkau yang memberkati setiap prosesnya Tuhan, supaya Kau permudah, Kau perlancar Tuhan. Engkau segera beri pada mereka masing-masing surat yang sedang mereka nantikan Tuhan. Engkau bukakan jalan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan surat itu Tuhan di mailbox mereka Tuhan. Mereka mendapatkan surat green card, working permit, ataupun surat apapun itu Tuhan, supaya Kau permudah proses surat mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan Tuhan surat-surat itu Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan surat itu Tuhan dengan segera, dan Kau beri mereka damai sejahtera Tuhan. Kau berikan mereka ketenangan di dalam hati mereka, dan Kau berikan mereka iman Tuhan, bahwa Engkau yang menyertai, Engkau yang menjaga Tuhan, Engkau yang melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka aman dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami mempercaya Tuhan, berkatakan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mereka sudah menerima surat-surat itu Tuhan di tangan mereka Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Kami juga mau bersepakat Tuhan pada malam hari ini. Kami sama-sama mau mendoakan Tuhan dari menantunya Cileni Kristi. Sungguh satu kabar gembira Tuhan kalau kami tahu sudah bertambahnya 1 orang cucu Tuhan. Kristi boleh melahirkan 1 orang anak kedua kembali. Biarlah Tuhan pada saat ini setiap proses pemulihan yang kami tahu Tuhan tidak mudah, karena ada kena ke bladernya Tuhan. Kami tahu perjuangannya Kristi Tuhan untuk bisa pulih. Kami percaya Tuhan juga Engkau akan tutup bungkus Kristi dengan kuat kuasa darah Yesus, dan Engkau Allah yang akan senantiasa memberikan pemulihan total. Apapun Tuhan bladder yang mungkin kena Tuhan, rasa nyeri yang teramat sangat yang saat ini sedang pasang kateter Tuhan, kami berdoa biar setiap bladder itu Tuhan itu semua akan pulih dan akan tertutup dengan sempurna, sehingga kateter akan segera dicabut, karena Kristi Tuhan harus segera untuk bisa as a normal mom Tuhan. Dia butuh banyak bergerak, dia butuh banyak aktivitas Tuhan, dan sungguh-sungguh pemulihan yang 100% itu akan terjadi dan akan memampukan Kristi untuk bisa bergerak secara normal dan akan bergerak secara melakukan aktivitas Tuhan seperti tidak ada sakit kembali. Kami percaya segala sesuatu penyakit akan diangkat dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tahu Tuhan 2-3 orang berkumpul. Saat ini kami lebih dari 2-3 orang, kami punya iman Tuhan kalau Tuhan berkenan untuk hidupnya Kristi, Tuhan akan pegang Kristi Tuhan akan berikan kekuatan pada saat dia menjalani hari demi hari dengan kateter. Tidak akan mudah, akan harus memberikan ASI, tapi kami tahu Tuhan kekuatan penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai Kristi sampai saat ini. Tuhan tidak pernah lepas dari pandangan-Mu, tidak akan pernah Engkau biarkan dia Tuhan sampai terkulai. Kami tahu Tuhan Kristi akan Kau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, dan segala sesuatu Tuhan, sakit penyakit akan diangkat, dan hanya yang akan kami dengar berikutnya adalah berita gembira Tuhan, bukan hanya kabar mengenai cucu yang bertambah atau anak yang dilahirkan, tapi juga bladder yang tertutup, kateter yang diangkat Tuhan, itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk Kristi Tuhan yang boleh Kau izinkan Tuhan untuk mengalami ini, tapi kami tahu tidak akan lama. Kami serahkan Tuhan Kristi dan keluarganya dan anak kecil ini dan juga cucunya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Bapak kami dalam surga, kami juga mau bersatu hati berdoa untuk Ko Robert.
Tuhan, kami mau angkat Korobet ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin kami tidak tahu Tuhan pergumulan apa yang beliau sedang alami, tapi kami percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan yang maha tahu. Dan kami berdoa Engkau buka jalan Tuhan untuk Korobet. Kiranya Tuhan urapi Tuhan, tanamkan lagi kasih mula-mula itu Tuhan. Engkau berikan Tuhan revival, spirit of revival Tuhan, kebangkitan Tuhan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan baru Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Korobet Tuhan pada saat ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga patahkan semua tipu muslihat iblis Tuhan, roh-roh intimidasi, roh-roh pemecah belah Tuhan, kami patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami deklarasikan Tuhan, kalau Engkaulah Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya Tuhan, karena ini sudah selesai Tuhan. Dan kami mau berdoa lagi Tuhan, kiranya Tuhan bantu Korobet Tuhan dengan situasinya Tuhan, maupun dengan sedikit apapun Tuhan, terasa bimbang apapun Tuhan yang beliau alami Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan, dan Tuhan berikan lagi Tuhan kekuatan yang baru Tuhan, rekonsiliasi yang baru dengan-Mu Tuhan. Dan kiranya roh Korobet bisa terus Tuhan mendeklarasikan, mengkumandangkan nama-Mu Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan saja. Dan kami percaya Tuhan, Korobet adalah anak-Mu Tuhan, dan kami percaya dia sudah dimenangkan oleh darah-Mu yang precious Tuhan, darah Kristus, darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, kami angkat Korobet di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan pengagungan Tuhan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Tuhan, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan bersatu hati kami mendoakan saudara kami Tuhan, Regita. Kami mau serahkan Regita ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percayakan Tuhan ujiannya besok Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau jauhkan dia dari segala malapetaka, mara bahaya Tuhan, dari segala gangguan kuasa kegelapan apapun Tuhan, sakit penyakit Tuhan kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berikan kekuatan dan kesehatan untuk Regita ya Bapa. Kalau besok dia akan menghadapi ujian Tuhan, biarlah tangan-Mu sendiri Tuhan yang menopangnya. Engkau berikan Tuhan hikmat yang daripada Engkau. Engkau berikan juga Tuhan pikiran-pikiran yang daripada Engkau ya Bapa. Kuduskan hati dan pikirannya ya Bapa, agar dia dapat fokus Tuhan, dapat menjawab setiap soal-soal yang diberikan Tuhan pada saat ujian ya Bapa. Kami percayakan Tuhan Regita ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Juga kuduskan Tuhan tempat ruang kelasnya Tuhan. Kau kuduskan juga Tuhan apapun Tuhan yang menjadi kebutuhannya Tuhan untuk ujian besok ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menempati urutan teratas Tuhan di dalam hati dan pikirannya ya Bapa besok ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan Regita ke dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masa saya tanya gitu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau